Setelah puluhan tahun bergantung pada impor karena sektor pertahanan yang secara teknologi tertinggal dari para inovator pertahanan terbesar di dunia, negara-negara Eropa akhirnya memutuskan untuk melakukan investasi yang tepat dan menutup kesenjangan teknologi tersebut. Langkah pertama ke arah itu adalah investasi dalam segala jenis teknologi drone. Amerika Serikat, Tiongkok, dan bahkan Rusia sampai batas tertentu, semuanya telah berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan berbagai sistem drone seperti pesawat tempur kolaboratif, helikopter mata-mata tanpa awak, dan drone pengintai dengan daya tahan lama. Eropa sejauh ini hampir belum menyentuh bidang tersebut, tetapi sekarang mulai benar-benar terjun ke dalamnya. Puluhan inovasi drone dan anti-drone Eropa dipresentasikan di Berlin Air Show pada bulan Juni 2026, menandakan kepada semua orang bahwa Eropa mampu memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri. Dan sekarang kita kembali ke episode hari ini. Iris-T SLS Mark IV. Diehl, perusahaan di balik rudal Iris-T dan unit peluncurnya yang sebentar lagi akan digunakan oleh setengah Eropa, baru-baru ini meluncurkan unit peluncur terbarunya yang disebut Iris-T SLS Mark IV, yang namanya memang cukup panjang. Rudal Iris-T yang merupakan singkatan dari Infrared Imaging System Thrust Vector Control yang namanya memang lebih panjang lagi, adalah rudal udara ke udara jarak pendek yang dirancang untuk menggantikan AIM-9 Sidewinder legendaris yang namanya tidak sepanjang itu. Ini adalah hasil kolaborasi Eropa dan merupakan alternatif yang efektif serta terjangkau dibandingkan rudal Amerika yang sejenis, dengan ribuan Iris-T yang saat ini digunakan di seluruh dunia. Dengan jangkauan operasional sekitar 25 km atau 16 mil, kecepatan maksimum Mach 3, 3 kali kecepatan suara, dan hulu ledak seberat 11,4 kg ini adalah rudal udara ke udara yang sangat mematikan. Dan disitulah letak permasalahannya. Rudal ini dirancang untuk digunakan oleh pesawat tempur, bukan sebagai rudal yang diluncurkan dari permukaan. Tetapi seseorang di Dassault menyadari bahwa ini akan menjadi opsi anti udara yang sangat efektif, terutama melawan drone jika saja mereka memiliki platform peluncur untuk itu. Begitulah cara Iris-T SLS lahir. SLS adalah singkatan dari Surface Launch Standard. Jangan sampai tertukar dengan Iris-T SLM yang merupakan singkatan dari Surface Launch Missile, yaitu sistem pertahanan udara yang meluncurkan rudal yang jauh lebih besar dengan jangkauan, ketinggian terbang, dan kecepatan yang lebih tinggi. Sistem SLS inilah yang akan segera menjadi tulang punggung pertahanan udara ketinggian rendah di Eropa. Sistem ini sudah digunakan oleh Jerman dan Swedia, dengan kedua negara tersebut saat ini sedang menunggu pengiriman unit tambahan. Sistem ini sedang digunakan secara aktif di Ukraina, sementara Austria dan Norwegia sedang menunggu unit pertama mereka. Beberapa negara Eropa lainnya, seperti Bulgaria, Estonia, Denmark, Slovenia, Latvia, dan Swiss, telah memilih sistem saudaranya, yaitu SLM. Namun, SLS adalah pilihan utama Eropa sebagai pengangkal drone jarak dekat. Sistem ini pertama kali mulai digunakan di Swedia pada tahun 2020 dengan jangkauan operasional 12 km dan ketinggian maksimum 8 km. Yang berarti istilah jarak dekat memang harus diartikan secara harfiah dalam kasus ini. Ini adalah jenis sistem yang biasanya Anda lihat dipasang di sekitar pembangkit listrik misalnya, atau pabrik senjata sebagai lapisan pertahanan terakhir terhadap drone. Sistem ini dilengkapi dengan radar Saab Giraffe 1X dari Swedia, dan radar yang sama juga digunakan pada versi terbaru dari sistem peluncurannya. Radar ini dikembangkan untuk pertahanan udara jarak pendek dan sangat efektif pada jarak antara 10 hingga 400 km. Sistem Mark IV SLS dapat meluncurkan maksimal 8 rudal Iris-T dengan 3 kemampuan penguncian target. Ada mode operasi yang paling jelas, yaitu penguncian sebelum peluncuran, di mana rudal diluncurkan setelah target terdeteksi dan terlacak. Namun, SLS sebenarnya dapat meluncurkan rudal tanpa mengunci target apapun. Jika operator mendeteksi target dalam jangkauan rudal, tetapi karena alasan tertentu tidak ingin rudal langsung menuju ke sana, mereka memiliki opsi untuk meluncurkan Iris-T dan hanya memberikan data target tersebut nanti. Opsi ketiga hanya digunakan jika radar tidak tersedia. Rudal IT-IST memiliki penunjuk target sendiri dengan kamera inframerah dan pengukur jarak laser yang memungkinkan kru untuk mengirimkan data target ke rudal tersebut. Dengan semua itu, tidak sulit untuk melihat alasannya. Keluarga rudal Iris-T dan platform peluncur SLS-nya adalah solusi ideal untuk melindungi suatu area dari drone besar seperti Gran 2 Rusia yang berbasis pada drone Shahed 136 buatan Iran, yaitu drone serang satu arah utama yang digunakan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Sistem SLS terbaru, Mark IV yang baru saja diperkenalkan di Berlin Air Show, menghadirkan beberapa peningkatan besar. Yang pertama adalah kemampuan untuk meluncurkan rudal saat bergerak, yang memungkinkan waktu respons yang cepat dan juga memungkinkan sistem serta kru untuk segera pergi jika mereka menjadi target drone yang mendekat. Selain itu, berbeda dengan SLS asli yang terdiri dari 2 kendaraan terpisah, Mark IV memiliki radar dan sistem komando terintegrasi yang membuatnya lebih mobile dibandingkan versi aslinya. Ia juga membawa 15 drone Cicada buatan Diehl.
Ini adalah drone interceptor kecil yang benar-benar baru, dirancang khusus untuk pertahanan diri sistem statis seperti SLS terhadap serangan drone yang masuk. Drone ini dapat dipersenjatai dengan hulu ledak, serta peluncur jaring yang dapat menangkap dan menjatuhkan drone lawan tanpa harus menembaknya. Hal ini menjadikan SLS Mark IV sebagai sistem anti-udara jarak pendek paling maju di Eropa. Namun yang benar-benar penting di sini, terlepas dari pertanyaan sistem mana yang lebih baik, adalah kenyataan bahwa sistem ini sebagian besar dirancang untuk melawan drone. Diehl membayangkan SLS sebagai lapisan paling tipis dari pertahanan drone berlapis-lapis, yang terdiri dari sistem SLM sebagai opsi anti-drone jarak menengah, dan SLX yang akan datang, yaitu sistem anti-drone jarak jauh. Alasan dibalik ini adalah pengalaman terbaru di Ukraina yang telah menunjukkan bahwa drone bukanlah senjata masa depan, melainkan senjata yang digunakan saat ini. Dengan pemikiran itu, Jerman sedang merancang sistem anti-drone yang benar-benar baru. Meskipun IRIS-T adalah rudal udara ke udara yang sangat efektif, jangkauannya yang hanya 25 km menjadi keterbatasan. Dengan mengamati bagaimana Rusia memasang kamera, peralatan komunikasi, dan rudal udara ke udara pada Grand 2 mereka, seseorang di Jerman mendapatkan ide untuk cukup memasang rudal IRIS-T pada sebuah drone dan membiarkan drone itu membawa rudal tersebut ke target. Inilah asal mula terciptanya Cobra 600. Dirancang oleh Polaris, sebuah perusahaan rintisan Jerman yang berspesialisasi dalam penerbangan militer. Tujuan utama drone ini adalah lepas landas dengan membawa rudal IRIS-T, berpatroli di suatu area hingga rudal tersebut diluncurkan, lalu kembali ke pangkalan. Cobra seharusnya berkomunikasi dengan sistem SLS atau SLM berbasis darat dan bertindak sebagai perpanjangan peluncuran dari sistem tersebut. Desain Cobra 600 sebenarnya sangat mirip dengan Jaron 2. Drone sepanjang 19,6 kaki atau 600 cm yang dinamai berdasarkan panjangnya, dirancang dengan formasi sayap delta yang hemat bahan bakar. Penstabel vertikal memanjang dari ujung sayap, dan karena ini bukan drone serang satu arah, drone ini dilengkapi dengan roda pendarat yang dapat ditarik seperti jet tempur. Berkat ukuran dan beratnya yang tidak terlalu mencolok, drone ini juga bisa diluncurkan dari jalan raya atau hanya dari ruas jalan yang sangat panjang dan bebas hambatan. Untuk mencapai hal ini, Cobra 600 akan ditenagai oleh 4 mesin turbojet. Mesin-mesin yang dipamerkan di Berlin Air Show adalah mesin turbojet Micro JetCap P1000 Pro. Masing-masing memberikan dorongan sekitar 250 pon untuk Cobra. Yang paling penting, badan pesawat dan sistem propulsi dirancang mengelilingi rudal IRIS-T. Satu-satunya tujuan Cobra adalah membawa dan memperluas jangkauan efektif rudal tersebut. Hal ini sangat penting bagi NATO karena mereka sudah memiliki ribuan rudal ini di berbagai gudang senjata di seluruh Eropa. Dan karena Cobra 600 memperluas jangkauannya dari 25 menjadi ratusan kilometer, kegunaan praktis rudal-rudal tersebut menjadi jauh lebih luas. Cobra akan memiliki jangkauan tempur sekitar 250 mil, dan dengan itu, Cobra berpotensi mengubah platform SLS dan SLM menjadi platform anti-drone jarak jauh. Ingat, radar yang ada di SLS dan SLM mampu mendeteksi ancaman dari jarak ratusan kilometer. Rudalnya saja yang tidak bisa diluncurkan sejauh itu. Namun, begitu Cobra diperkenalkan, semua itu akan berubah. Tentu saja, ini datang dengan beberapa catatan. Jarak tersebut tidak memperhitungkan waktu reaksi operator atau kondisi penerbangan. Namun, Cobra tetap merupakan perkembangan besar dalam kemampuan anti-drone Eropa karena kemampuannya untuk berpatroli di udara. Cobra 600 misalnya, bisa dikirim untuk melakukan patroli udara di area di mana drone musuh mungkin muncul. Begitu sebuah drone terdeteksi di radar peluncur SLS atau SLM, operator akan mengarahkan Cobra untuk menyerang. Kekurangan terbesar dari Cobra, setidaknya sejauh ini, adalah tidak adanya sensor onboard dan fakta bahwa ia hanya bisa membawa satu rudal IRIS-T. Cobra tidak dapat mendeteksi dan melacak target secara mandiri. Cobra hanya bisa dioperasikan oleh kru dari platform SLS atau SLM. Dan setelah menembakkan rudalnya, Cobra harus kembali ke pangkalan. Namun, ini adalah solusi murah untuk masalah mahal yang tidak memerlukan pilot sungguhan untuk mempertaruhkan nyawanya. Dan militer Eropa jelas akan tertarik dengan hal itu. Intensitas perang Rusia-Ukraina dan laju perkembangan teknologi drone di front Eropa Timur telah menjadi peringatan bagi negara-negara Eropa lainnya, yang sebagian besar selama ini mengabaikan teknologi drone dan anti-drone mereka. Cobra 600 hanyalah salah satu dari banyak solusi, tetapi ini memenuhi semua kriteria yang tepat. Ini efektif, setidaknya menurut beberapa uji coba yang telah dilakukan sejauh ini. Cobra 600 dapat digunakan dalam kerangka pertahanan udara berlapis, dan yang terpenting, harganya lebih murah dibandingkan rudal permukaan ke udara jarak jauh maupun drone yang seharusnya dijatuhkannya. Ini adalah sesuatu yang sudah kami bahas secara mendalam di video Flamingo kami. Tetapi untuk memenangkan perang drone yang Anda gunakan untuk menjatuhkan drone musuh harus lebih murah untuk diproduksi dibandingkan drone milik musuh Anda. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Cobra dengan sangat baik, dan ada kemungkinan kita akan melihatnya menggantikan rudal IRIS-T dengan sesuatu yang lebih kecil dan lebih murah seiring waktu,
karena rudal itu sendiri akan lebih mahal daripada drone-nya. Satu-satunya alasan mengapa ini begitu menonjol saat ini adalah karena persediaan besar di Eropa. Karena IRIS-T adalah solusi yang sangat tidak ekonomis untuk drone yang lebih murah, kemungkinan besar kita hanya akan melihatnya diluncurkan oleh Cobra 600. Ketika menghadapi ancaman tingkat tinggi seperti rudal jelajah yang mendekat ke infrastruktur penting atau pesawat dukungan udara dekat yang mencapai garis depan, situasi-situasi ini memerlukan intervensi segera. Terlepas dari biayanya, namun kemungkinan besar ancaman yang lebih murah akan diatasi dengan tindakan balasan yang juga lebih murah. Cobra 600 bukanlah satu-satunya drone tempur Eropa yang muncul di pasar. Kemungkinan besar Eurodrone setelah bertahun-tahun penantian akhirnya akan diperkenalkan pada tahun 2027. Eurodrone adalah drone dengan ketinggian menengah dan daya tahan lama. Hal ini bahkan sudah menjadi bahan lelucon di kalangan pertahanan Eropa karena semua orang sudah menunggu begitu lama. Sama seperti semua proyek pertahanan bersama lainnya di Eropa, hanya ada dua kemungkinan akhir dari ceritanya. Proyek ini akan gagal dan tidak pernah masuk ke tahap produksi, atau, sebagai alternatif, proyek ini akan memakan waktu sangat lama untuk masuk ke tahap produksi. Eurodrone justru berpotensi menjadi contoh potensial dari keduanya. Proyek ini dimulai pada tahun 2015 dengan studi yang sangat panjang untuk mendefinisikannya dan membuat desain awal, yang kemudian diikuti dengan undangan penawaran yang dikirimkan kepada para kontraktor, terutama kepada Airbus, Dassault Aviation, dan Leonardo. Namun kontraknya baru ditandatangani pada tahun 2021. Dibutuhkan waktu 6 tahun bagi Organisasi Kerjasama Persenjataan Bersama, badan multi pemerintah Eropa yang mengawasi dan mengelola proyek bersama untuk beralih dari titik A. Kesadaran bahwa militer Eropa membutuhkan UAV MALE yang diproduksi secara domestik agar tidak terlalu bergantung pada MQ-9 Reaper buatan Amerika dan Heron buatan Israel. Ke titik B, yaitu menandatangani kontrak dengan para kontraktor. Inilah alasan utama mengapa proyek-proyek ambisius Eropa sering menjadi bahan lelucon di industri pertahanan. Kurangnya rasa urgensi dan pendekatan yang santai selalu menyebabkan produk tersebut secara teknologi sudah ketinggalan setidaknya setengah dekade. Namun demikian, Eurodrone benar-benar sudah ada sekarang dan akan melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2027. Jadi, sudah saatnya kita melihat apakah penantian ini sepadan. Drone ini akan mengambil peran sebagai drone ketinggian menengah dengan daya tahan lama untuk Angkatan Udara Italia, Spanyol, Prancis, dan Jerman, terbang pada ketinggian antara 3 hingga 9 km selama berhari-hari tanpa henti. Eurodrone ini terutama dirancang untuk menyediakan pengawasan, intelijen, dan pengintaian, tetapi juga dapat memberikan dukungan kepada pasukan di darat dengan amunisi bertemandu presisi. Ini adalah tiruan yang jelas dari General Atomics MQ-1 Predator atau cucunya MQ-9 Reaper. Kedua UAV tersebut mewujudkan arti dari daya tahan lama, pengintaian, dan dukungan darat dengan Reaper digunakan hampir oleh seluruh anggota NATO. Mirip dengan Reaper, Eurodrone akan menggunakan baling-baling pendorong yang digerakkan oleh dua mesin. Fitur dua mesin ini mungkin terdengar berlebihan untuk drone seberat 13 ton, terutama ketika Anda menyadari hal itu. Mesin yang dimaksud adalah mesin General Electric Catalyst yang memiliki daya maksimum 1.600 tenaga kuda, dan Eurodrone memiliki dua mesin tersebut. Sebagai perbandingan, berat maksimum Reaper adalah 4,76 ton dan didukung oleh mesin Honeywell dengan 900 tenaga kuda. Jarang sekali mengalami masalah. Namun Jerman bersikeras menggunakan konfigurasi dua mesin karena Eurodrone mungkin perlu dioperasikan di daerah perkotaan jika satu-satunya mesin mengalami kegagalan. Drone tersebut yang beratnya lebih dari 5 BMW X7 termasuk berat 4 bom seberat 500 pon akan jatuh di area pemukiman di bawahnya. Pemikiran yang masuk akal dari Jerman, namun hal itu menunda produksi dan membuat drone itu jadi jauh lebih berat, yang pada akhirnya membuat Jerman berselisih dengan Prancis, yang kita tahu tidak pernah terjadi karena kedua negara tersebut secara historis sangat bersahabat. Prancis tidak menyukai ide mesin ganda karena mereka tidak pernah berniat menggunakan drone tersebut di atas area perkotaan. Hal itu juga memerlukan peningkatan ukuran dan berat hingga mencapai 11 ton sebelum dilengkapi dengan bom dan rudal. Sedangkan Reaper sebagai perbandingan beratnya 5 kali lebih ringan, yaitu 2,2 ton. Berat dan ukuran yang sangat besar membuat Christian Cambon yang mengawasi proyek tersebut menyebutnya sebagai drone yang menderita obesitas. Hal itu berdampak buruk pada jadwal produksi drone tersebut, daya tahan, jangkauan, dan kecepatan. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Prancis dan Jerman tidak berpisah saja dan masing-masing mengembangkan drone mereka sendiri jika permintaan dari masing-masing negara memang sangat berbeda. Tapi bukan begitu cara kami melakukan sesuatu di Eropa. Jika kami harus menunda proyek pertahanan bersama selama 1 dekade dan benar-benar menghancurkan hubungan diplomatik dengan setengah benua, hanya untuk akhirnya mendapatkan produk yang tidak berguna dan setengah matang,
Demi Tuhan, kami akan melakukannya hanya agar kami bisa mengatakan bahwa kami melakukannya bersama, ya, meskipun dari sisi positifnya. Penggunaan dua mesin meningkatkan keandalan secara otomatis karena Eurodrone dapat terus beroperasi bahkan jika salah satu mesinnya mati. Dan ini juga meningkatkan performanya. Dua mesin tersebut dapat menjaga drone tetap di udara hingga 40 jam, yaitu 13 jam lebih lama dibandingkan Reaper, dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi. Eurodrone akan dipersenjatai dengan bom GBU-49 Enhanced PFW-2 seberat 500 pon atau 227 kg, yaitu bom berpemandu GPS dan laser yang mampu meledakkan hampir apa saja, terutama tank dan struktur yang diperkuat. Untuk misil, drone ini akan membawa misil udara ke permukaan Brimstone yang merupakan andalan Royal Air Forces dan Luftwaffe untuk solusi udara ke permukaan. Serta Aicon MP, sebuah misil anti-tank berpemandu asal Prancis yang akan dimodifikasi menjadi misil anti-tank udara ke permukaan untuk Eurodrone. Sisi positif lain dari melengkapi Eurodrone dengan tenaga kuda yang sangat besar atau tenaga Pegasus, karena ini adalah tenaga kuda terbang, adalah kemampuannya untuk membawa 1 ton penuh senjata di dalamnya. Meskipun ada pertikaian dan ketidaksepakatan internal, Eurodrone tetap akan terbang. Uji terbang pertama dijadwalkan pada tahun 2027. Dan setelah masuk ke tahap produksi penuh, Eurodrone akan diadopsi oleh Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia, dengan Jepang dan India bergabung dalam proyek ini sebagai pengamat, yang mengisyaratkan bahwa mereka setidaknya memiliki sedikit ketertarikan pada Eurodrone. Semua ini setidaknya adalah rencananya, sampai baru-baru ini. Hanya beberapa bulan sebelum rekaman ini, semua media besar melaporkan bahwa Prancis menarik diri dari proyek tersebut demi memilih drone yang lebih murah. Prancis tidak bisa membenarkan harga Eurodrone yang melonjak sangat tinggi karena desakan Jerman agar drone tersebut siap 110% untuk setiap kemungkinan skenario pertempuran. Karena hal ini, pendanaan untuk proyek tersebut tidak dimasukkan dalam dokumen keamanan nasional tahun ini, yang mencakup rencana pendanaan pertahanan. Namun informasi terbaru tentang proyek ini datang dari Kepala Divisi Kekuatan Udara Airbus, Jean-Baptiste Dumont, yang beberapa hari lalu mengatakan bahwa Prancis masih, kutip, berkomitmen pada program tersebut. Dan menambahkan bahwa pihak Prancis secara khusus memintanya untuk menyatakan hal itu. Dia menegaskan bahwa keempat negara yang awalnya menandatangani, yaitu Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia, masih menjadi bagian dari proyek Eurodrone. Dumont menambahkan bahwa situasinya tidak hitam putih dan Prancis masih bisa memesan Eurodrone tersebut di kemudian hari. Fakta bahwa pendanaan tidak dimasukkan tahun ini tidak berarti proyek tersebut tidak berjalan. Jadi, apakah Eurodrone merupakan proyek bersama Eropa yang akan gagal atau hanya akan terlambat? Dan lihat, sejujurnya kami tidak tahu. Tanda-tanda saat ini menunjukkan bahwa Prancis mungkin akan menarik sumber dayanya. Tapi proyek ini, seperti hati Celine Dion, akan terus berjalan. Namun, tidak akan mengejutkan jika Prancis dengan enggan tetap menjadi bagian dari ini. Karena terlepas dari semua perbedaan antara kedua negara, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu drone berdaulat yang mengakhiri ketergantungan mereka pada sistem Amerika. Tidak peduli bagaimana kisah Eurodrone berakhir, investasi drone Eropa masih jauh dari selesai. Ukraina secara bersamaan membuat kemajuan besar secara individu di bidang yang sama sekali berbeda, yaitu drone darat. Ini adalah tujuan negara tersebut untuk memproduksi setidaknya 50.000 kendaraan tahun ini, yang merupakan 2 kali lipat dari yang diproduksi pada tahun 2025. Sekitar 99% drone yang digunakan di garis depan berasal dari Ukraina, menurut Andriy Riciniuk, CEO Brave One, sebuah perusahaan produksi drone Ukraina. Saat ini ada sekitar 280 perusahaan di negara tersebut yang memproduksi kendaraan darat tak berawak yang digunakan untuk mengirimkan pasokan, menyelamatkan kombatan yang terluka, dan menjatuhkan kendaraan udara tak berawak Rusia. Dalam sebuah operasi pada musim panas 2025, satuan serang UGV benar-benar menangkap sekelompok kombatan Rusia dan membawa mereka ke garis Ukraina, sebuah yang pertama kali terjadi dalam perang ini. Skala misi yang sangat besar dari UGV ini membenarkan produksi massal tersebut. Pada bulan Maret 2026, mereka melakukan 9.000 misi dan jumlah itu melampaui 10.000 pada bulan April. UGV hadir dalam berbagai desain, mulai dari yang tanpa awak yang hanya dilengkapi untuk mengirimkan suplai, hingga UGV berkaliber kecil, digunakan untuk menjatuhkan drone yang lebih kecil dan bahkan UGV dengan senjata 12,7 mm yang dapat menjatuhkan drone yang lebih besar dan bahkan pesawat kecil. Ukraina sekarang memiliki jaringan produksi drone yang sepenuhnya mampu dan mandiri, menandai satu lagi lompatan signifikan dalam perluasan kemampuan produksi drone di Eropa. Namun, kisah drone di Eropa masih jauh dari selesai, karena Airbus memperkenalkan serangkaian drone yang akan datang di Berlin. Raven Storm. Airbus mengungkapkan seluruh portofolio desain drone di Berlin Air Show, dan Raven Storm adalah salah satu desain paling menonjol dari negara tersebut. Ada kemungkinan bahwa Raven Storm seharusnya menjadi salah satu drone wingman setia untuk program pesawat tempur generasi berikutnya yang dibatalkan, yang disebut Future Combat Air System.
Yang akhirnya berujung pada, ya Anda pasti bisa menebaknya, Jerman dan Prancis tidak sepakat tentang sesuatu, seperti biasa. Drone ini memiliki panjang 43 kaki atau 13,1 meter, bentang sayap 33 kaki atau 10 meter. Berkat ukurannya, bentuknya, dan konfigurasi sayap penyapu, ini mengingatkan pada General Atomics Dark Merlin UCAV, sebuah drone yang sangat rahasia yang telah dikembangkan selama cukup lama. Ravenstorm memiliki saluran masuk udara besar di bagian atas, dan bentuk saluran masuk tersebut jelas menunjukkan untuk apa drone ini dirancang. Energi radar siluman masuk ke dalam rongga saluran udara, begitu juga dengan knalpotnya. Energi itu memantul dari bagian-bagian mesin sebelum memantul kembali ke arah radar. Ini adalah cara yang sangat mudah untuk terdeteksi. Itulah mengapa saluran udara pada teknologi siluman terbaru, desain seperti F-22, F-35, dan J-20, semuanya memiliki bentuk yang mirip dan semuanya dibuat dengan sudut tertentu. Semakin tidak datar dan semakin bersudut suatu permukaan, semakin kecil kemungkinan sinyal radar memantul pada sudut yang tepat sehingga mengungkapkan posisi. Penggunaan material penyerap radar adalah cara lain untuk meningkatkan kemampuan siluman. Namun, tidak jelas apakah Ravenstorm menggunakan RAN. Menurut Airbus, Ravenstorm memiliki berat lepas landas maksimum yang diklaim sebesar 6 ton, dengan kapasitas muatan internal 500 kg dan titik cantelan eksternal tambahan. Pesawat ini akan membawa amunisi berpemandu presisi serta rudal udara ke permukaan dan udara ke udara dengan kemampuan jarak menengah dan jauh, sekaligus dilengkapi untuk peperangan elektronik. Rudal spesifik yang ditampilkan pada model tiruan di Berlin Air Show adalah Meteor Air-to-Air dan Spear Air-to-Surface. Keduanya dikembangkan dan diproduksi oleh MBDA. Tidak banyak yang diketahui tentang kecepatan dan daya tahan Ravenstorm, tetapi Airbus bermaksud agar pesawat ini berperan sebagai wingman untuk Eurofighter Typhoon EK, varian tempur elektronik yang sedang dikembangkan oleh Jerman dan diperkirakan akan segera bergabung dengan jajaran Luftwaffe. Yang sangat penting dari hal ini, mirip dengan Eurodrone, adalah bahwa Ravenstorm akan menjadi alternatif domestik dan berdaulat terhadap impor. Jerman kemungkinan besar akan memperoleh lisensi untuk mulai memproduksi varian mereka sendiri dari Kratos Valkyrie secara domestik, tetapi hal itu masih akan tunduk pada perjanjian senjata internasional. Jika Airbus mengembangkan produk setara sendiri dalam bentuk Ravenstorm, negara-negara Eropa tidak akan bergantung pada ekspor dari luar negeri. Kisah ini sebenarnya mirip dengan helikopter otonom baru milik Airbus, helikopter otonom UU-145. Jadi, beberapa bulan yang lalu, kami merilis video tentang U-Hawk, helikopter otonom baru milik Lockheed Martin. Silakan lihat jika Anda ingin mengetahui setiap detail kecilnya. Tapi untuk merangkum, helikopter ini mampu merencanakan rutenya sendiri, tidak memerlukan pengoperasian aktif, dan sebagian besar akan digunakan untuk mengangkut perbekalan. Airbus melihat hal itu dan memutuskan untuk mencontek PR Lockheed Martin. Jadi mereka menciptakan MQ-72C Lakota Connector, yang merupakan versi otonom dari Airbus HH-145 yang digunakan di Amerika Serikat. Namun pengembangan dari itu akan hadir dalam bentuk UU-145. HH-145 adalah platform helikopter yang telah terbukti di seluruh dunia, baik di sektor sipil maupun militer. Dan sebagai helikopter utilitas, helikopter ini digunakan untuk hampir semua hal yang bisa Anda bayangkan, mirip dengan Huey yang legendaris. Namun, UU-145 akan menjadi helikopter pengangkut kargo dengan volume besar sebagai fungsi utamanya. Helikopter ini akan memiliki payload sebesar 2.600 pon atau 1.180 kg yang sekilas memang lebih kecil dibandingkan Lakota Connector yang mampu membawa 4.000 pon. Namun perlu dicatat bahwa Lakota Connector juga akan membawa muatan menggunakan sling. Jika kemampuan yang sama diterapkan pada versi Eropa dari helikopter otonom ini, kemungkinan besar helikopter tersebut juga akan mampu menangani beban yang sama. Namun, Airbus menolak membatasi UU-45 hanya sebagai helikopter supply karena mereka menawarkannya kepada militer di seluruh dunia sebagai helikopter penyintai bersenjata dan pengawas. Mengingat kemampuan adaptasi platform aslinya, kemungkinan besar akan mudah untuk memproduksi UU-45 otonom dengan peran khusus seperti ini. Mirip dengan U-Hawk, mereka bisa membawa drone di dalamnya, meluncurkannya di dekat zona pertempuran, dan mengendalikannya dari helikopter. Perencanaan rute otonom juga menjadi kesamaan lain antara kedua platform tersebut. UU-145 akan dilengkapi dengan perangkat sensor terbaik dan mode AI yang akan menavigasi secara mandiri di sepanjang rute yang telah ditentukan, baik yang dipilih oleh operator maupun oleh perangkat lunaknya sendiri. Untuk memaksimalkan ruang kargo, kokpit akan sepenuhnya dihilangkan dari helikopter. Pintu hidung model clamshell akan dipasang bersama dengan platform pemuatan dan pintu kargo khusus. Desainnya masih dalam tahap awal, tetapi Airbus menilai bahwa beralih dari HH-145 ke UU-145 bukanlah tantangan yang terlalu besar. Penerbangan uji pertama dengan pilot di dalam pesawat yang siaga diperkirakan akan dilakukan pada akhir tahun 2026. Dan Anda mungkin sudah memperhatikan sebuah tren sekarang.
Semua sistem drone dan anti-drone ini adalah sesuatu yang sampai saat ini dibeli oleh negara-negara Eropa dari Amerika Serikat tanpa produksi dalam negeri, atau sesuatu yang dipelopori di Amerika Serikat yang ingin dimiliki Eropa di wilayahnya sendiri. Ini berarti bahwa Uni Eropa, meskipun masih berusaha tetap bersahabat dengan Amerika Serikat, sedang mengambil langkah jelas untuk tidak lagi membeli semua kebutuhan dari produsen pertahanan terbesar di dunia, dan mulai berinvestasi besar-besaran dalam produksi dalam negeri. Hal ini didukung oleh data. Menurut Uni Eropa, pengeluaran pertahanan negara-negara anggotanya telah meningkat dari tahun ke tahun selama lebih dari 10 tahun terakhir. Pengeluaran pertahanan pada tahun 2025 meningkat 11% dibandingkan tahun 2024, dan luar biasa 63% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Ada dua faktor pendorong di balik investasi ini. Yang paling penting adalah invasi Rusia ke Ukraina, yang menjadi pengingat bagi seluruh Eropa bahwa masa-masa damai yang selama ini kita nikmati setelah Perang Dunia Kedua tidak boleh dianggap remeh. Faktor kedua adalah hubungan Amerika Serikat dengan Eropa, yang mulai memburuk sejak Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat ke-45 dan ke-47 secara terbuka menyatakan bahwa Eropa tidak bisa lagi mengandalkan perjanjian ekspor yang menguntungkan dari Amerika Serikat atau dukungan tanpa syarat di sektor pertahanan. Namun, suka atau tidak suka, dengan ancaman Rusia yang semakin nyata dan sekutunya yang terkuat berbalik arah, para pemimpin Eropa yang dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk menghidupkan kembali industri pertahanan benua. Proyek-proyek yang sebelumnya dibatalkan atau dibekukan dihidupkan kembali. Proyek-proyek yang berjalan lambat dipercepat, dan proyek-proyek yang dianggap krusial kini menjadi prioritas utama. Dari sudut pandang manufaktur pertahanan, Eropa tertinggal dari Amerika Serikat dan Tiongkok baik dalam kualitas maupun kuantitas senjata, sehingga mereka berada dalam situasi di mana semua pihak harus terlibat, yang menjadi alasan utama di balik investasi besar-besaran ke dalam teknologi drone Eropa ini. Dengan demikian, kemungkinan besar kita akan melihat tentara-tentara Eropa menggunakan semakin banyak senjata buatan dalam negeri dalam beberapa tahun mendatang sebagai hasil dari proyek-proyek multinasional, karena tidak ada satupun negara Eropa yang benar-benar berdiri sendiri. Terima kasih telah menonton.